Selamat perkenalkan, nama saya Pak Pertambunan dengan NIM 1332327 Prodi D3 Teknologi Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kinerja saya, yaitu mengenai pengenalan software. Nah, apa itu software? Software adalah sekumpulan program komputer, instruksi, dan data yang digunakan untuk mengendalikan fungsi-fungsi perangkat komputer. Perangkat lunak bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai tugas dan operasi di komputer, seperti mengoperasikan sistem operasi, menjalankan aplikasi, dan mengelola data. Jenis-jenis software. Yang pertama itu adalah sistem operasi. Perangkat lunak yang mengontrol operasi dasar komputer seperti Windows, macOS, dan Linux. Ini adalah perangkat lunak yang menjembatani antara pengguna dan perangkat keras. Kemudian perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah aplikasi yang digunakan untuk tugas-tugas khusus pada komputer. Seperti contoh yang paling sering kita gunakan adalah Microsoft Word dan perangkat lunak pengedit foto yaitu Adobe Photoshop dan perangkat lunak desain grafis yaitu Adobe Illustrator. Kemudian perangkat lunak utilitas. Perangkat lunak utilitas itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mengoptimalkan, dan memelihara sistem. Seperti perangkat lunak antivirus, lunak pencegahan aplikasi, dan kemudian utilitas manajemen file. Kemudian perangkat lunak pendidikan. Perangkat lunak pendidikan itu adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk tujuan pendidikan, seperti perangkat lunak pembelajaran elektronik atau e-learning, atau perangkat lunak simulasi. Kemudian itu adalah perangkat lunak keamanan. Perangkat lunak keamanan adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi sistem komputer dari ancaman, seperti perangkat lunak antivirus, firewall, dan perangkat lunak anti malware. Kemudian generic process framework. Generic process framework dalam rekayasa perangkat lunak software adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengorganisasi dan mengamankan. Kerangka kerja ini terdiri dari beberapa aktivitas utama yang harus dilakukan selama seluruh siklus hidup pengembangan software. Biasanya, generasi proses framework terdiri dari 5 aktivitas utama, yaitu yang pertama itulah communication atau komunikasi. Aktivitas ini melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan atau stakeholders yang terlibat dalam proyek prakerja. Ini mencakup pemahaman terhadap kebutuhan dan tujuan proyek, serta komunikasi yang efektif antara tim pengembang, manajemen, dan pengguna akhir. Aktivitas komunikasi yang baik membantu memastikan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan ekspektasi proyek. Kemudian tahap yang kedua itu adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini, rencana perangkat lunak dibuat. Ini termasuk menetapkan sumber-sumber daya yaitu tim, anggaran, dan lain-lain, jadwal waktu, dan tujuan proyek. Pada perencanaan, itu perencanaan yang baik membantu dalam mengelola sumber daya dengan efisien dan mengukur kemajuan proyek. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah modeling atau pemodelan. Aktivitas ini melibatkan pembuatan model software yang mencerminkan kebutuhan, desain, dan spesifikasi proyek. Pemodelan dapat melibatkan diagram, prototipe, atau deskripsi tertulis yang membantu dalam menggambarkan bagaimana perangkat lunak akan beroperasi. Ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik dan dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum pengembangan sebenarnya dimulai. Kemudian tahap yang selanjutnya itu adalah construction atau konstruksi. Inilah tahap di mana perangkat lunak sebenarnya dibangun. Aktivitas ini mencakup pemrograman, pengujian, dan integrasi komponen perangkat lunak. Tujuannya adalah menghasilkan produk perangkat lunak yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian itu adalah deployment atau penyediaan. Pada tahap ini, perangkat lunak yang sudah dikembangkan diteruskan dalam lingkungan produksi dan digunakan oleh pengguna akhir. Ini bentuk penerapan perangkat lunak, pelatihan pengguna, dan skala peluncuran atau maintenance. Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan dengan baik di lingkungan produksi dan memenuhi tujuannya. Jadi, apa itu proses? Setiap tahapan memiliki tujuan dan aktivitas khusus yang harus dilaksanakan sesuai dengan metodologi yang digunakan. Nah, software proses adalah serangkaian langkah-langkah metode, praktik, dan kegiatan yang digunakan oleh seorang guna untuk mengembangkan, memelihara, dan mengelola makhluk dengan sangat terorganisir dan terstruktur. Proses perangkat lunak bertujuan menghasilkan produk perangkat lunak berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan guna, dan dapat dikembangkan serta dikelola dengan efisien. Software proses model. Model proses perangkat lunak atau software proses model adalah
representasi abstrak dari serangkaian langkah dan aktivitas yang harus diikuti dalam pengembangan perangkat lunak. Model ini menggambarkan bagaimana siklus hidup perangkat lunak harus diorganisasi, dari perencanaan hingga pengiriman produk akhir. Model proses perangkat lunak membantu dalam merancang, mengelola, dan mengendalikan proyek perangkat pengembangan perangkat lunak. Terdapat berbagai jenis model proses perangkat lunak, dan masing-masing memiliki karakteristik unik. Beberapa model proses perangkat lunak yang digunakan termasuk yang pertama itu adalah model Artisan atau waterfall model. Model ini menggambarkan pendekatan berurutan yang melibatkan serangkaian tahap linear seperti perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dan itu adalah model prototype. Model prototype adalah model yang melibatkan pembuatan prototype awal dari perangkat lunak yang digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna. Kemudian itu adalah model spiral. Model spiral ini adalah model yang merupakan pendekatan basis iterasi yang menggabungkan elemen-elemen dari pendekatan waterfall dan prototyping. Mungkin metode agile. Misalnya metode agile ini adalah Scrum. Model ini berfokus pada fleksibilitas dan kolaborasi. Maka perangkat lunak dibagi menjadi iterasi yang lebih pendek dan tim bekerja secara kolaboratif untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Kemudian yang terakhir adalah model V. Model V adalah atau model validasi dan verifikasi. Model ini menekankan validasi dan verifikasi dan mengintegrasikan proses pengujian sepanjang siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Tahap pengujian mendampingi setiap tahap pengembangannya. Contoh proses preskriptif software proses model. Yang pertama itu adalah perspektif proses atau proses perspektif. Perspektif ini berfokus pada proses pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Ini serangkaian langkah dan aktivitas yang diperlukan untuk memastikan perangkat lunak berkualitas tinggi. Contoh model dalam perspektif ini mencakup model Artisan atau waterfall dan model spiral dan model iteratif. Perspektif proses ini mencakup serangkaian langkah dan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua itulah perspektif atau produk perspektif. Perspektif ini fokus pada produk perangkat lunak yang dihasilkan sebagai hasil dari proses pengembangan. Ini melibatkan pemahaman kebutuhan pengguna, desain perangkat lunak, pengujian, dan bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Contoh model dalam perspektif ini termasuk model agile seperti Scrum, model mengembangkan proses prototype, dan model V. Untuk agile model, salah satu contoh model agile adalah Scrum. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan orang yang sangat fleksibel dan berfokus pada kolaborasi, transparansi, dan adaptasi. Dalam Scrum, pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi iterasi yang disebut sprint, yang berlangsung selama 2 sprint tertinggi. Selama sprint, tim bekerja untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat berfungsi sendiri yang disebut increment. Scrum melibatkan peran kunci seperti product owner atau pemilik produk yang mengelola produk backlog atau daftar kebutuhan, dan Scrum Master yang membantu memastikan tim mengikuti prinsip Scrum. Setiap hari selama sprint, tim melakukan pertemuan singkat yang disebut daily Scrum untuk memantau kemajuan dan mengatasi hambatan. Di cara kerja Scrum itu Scrum sangat adaptif dan memberikan fleksibilitas dan dalam mengatasi perubahan kebutuhan pengguna. Ini mempromosikan kolaborasi dan komunikasi terbuka di antara tim pengembang dan pemangku kepentingan, serta fokus pada memberikan nilai pada pengguna pada setiap sprint. Cara kerja Scrum yang pertama itu adalah produk backlog. Produk backlog itu adalah daftar prioritas semua fitur, perubahan atau tugas yang diinginkan oleh pengguna atau pemangku kepentingan. Kemudian itu adalah sprint planning. Itu adalah pada awal sprint tim dan owner bertemu dalam pertemuan sprint planning dan memilih sejumlah item dari produk backlog untuk dimasukkan ke dalam sprint berdasarkan prioritas dan kapasitas tim. Dan itu adalah daily scrum. Setiap hari selama sprint, tim melakukan pertemuan harian singkat yang disebut daily scrum. Mereka berbagi apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan mengidentifikasi hambatan. Kemudian itu adalah sprint. Tim bekerja selama sprint untuk mengembangkan perangkat lunak. Mereka merancang, mengimplementasikan, dan menguji performa perangkat lunak yang sesuai dengan sprint backlog. Kemudian itu adalah increment.
Selama sprint, tim menghasilkan increment, yaitu versi perangkat yang dapat berfungsi sendiri dan dapat dirilis kepada pengguna jika diperlukan. Kemudian review sprint. Pada akhir sprint, tim dan product owner bertemu dalam pertemuan sprint review bersama pemangku kepentingan untuk menunjukkan hasil pekerjaan. Mereka memeriksa increment yang telah dibuat. Kemudian retrospective sprint. Setelah review sprint, tim melakukan pertemuan sprint retrospektif untuk mengevaluasi proses pengembangan. Mereka mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, lalu membuat rencana perbaikan. Kemudian sprint berikutnya, proses ini berulang setiap sprint dan tim terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan memperbaiki proses pengembangannya. Kemudian umbrella activity. Umbrella activity adalah istilah yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan serangkaian aktivitas atau tugas yang lebih luas yang besar atau mengawasi sejumlah aktivitas yang lebih kecil dalam proses pengembangan perangkat lunak. Aktivitas ini seringkali merupakan kegiatan manajerial atau pengawasan yang melibatkan pemantauan dan pengendalian berbagai aspek proyek. Contohnya, manajemen risiko bisa menjadi sebuah umbrella activity yang mencakup aktivitas seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, dan perencanaan mitigasi risiko. Aktivitas ini mengkoordinasi dan mengawasi upaya untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin muncul selama pengembangan perangkat. Umbrella activity ini membantu dalam mengorganisasi dan mengelola aktivitas yang kompleks dan beragam dalam proyek pengembangan perangkat lunak dengan cara yang lebih terstruktur. Ini memungkinkan pemantauan keseluruhan proyek dan koordinasi antara berbagai bagian proyek yang terkait. Kemudian jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama itu adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan ini menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan perangkat lunak dan bagaimana seharusnya bertindak. Contohnya, sistem perbankan harus memungkinkan pengguna untuk mentransfer dana antar bank. Kemudian kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan ini menggambarkan aspek-aspek seperti performa, keamanan, skalabilitas, dan keandalan perangkat lunak. Contohnya, perangkat lunak harus mampu menangani beban kerja tertinggi dengan waktu tanggapan maksimal 2 detik. Kemudian kebutuhan usability. Terus ini berkaitan dengan pengalaman pengguna, termasuk antara muka pengguna atau interface dan kemudahan pengguna. Contohnya seperti antar muka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian itu adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini mengenai pelindungan data dan sistem dari ancaman dan serangan. Contohnya seperti sistem perangkat lunak harus memiliki lapisan keamanan yang kuat melindungi data pengguna. Kemudian kebutuhan kinerja. Kebutuhan ini berkaitan dengan performa perangkat lunak seperti kecepatan, waktu respons, dan beban kerja. Contohnya, perangkat lunak harus dapat memproses 100 transaksi per detik. Dan kebutuhan kompatibilitas. Kebutuhan ini berkaitan dengan kemampuan perangkat lunak untuk berintegrasi atau kompatibel dengan sistem terkait. Contohnya, seperti perangkat lunak harus kompatibel dengan sistem operasi Windows 10 dan macOS. Kemudian kebutuhan legal dan regulasi. Kebutuhan ini berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang perlu dipatuhi oleh perangkat lunak, seperti perlindungan privasi data pengguna. Contohnya, perangkat lunak harus mematuhi peraturan perlindungan data umum atau GDPR. Kemudian kebutuhan dokumentasi. Kebutuhan ini berkaitan dengan dokumentasi yang harus disediakan bersama dengan perangkat lunak, seperti bantuan pengguna atau dokumentasi teknis. Contohnya, perangkat lunak harus dilengkapi dengan panduan pengguna yang lengkap. Demikian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang lengkap atau kurang detail. Sekian dan terima kasih.